Hei, kamu yang sedang berjuang, yang merasa selalu jadi orang baik, tapi malah sering dimanfaatkan. Dengar, pernahkah kamu merasa lelah? Lelah menyenangkan semua orang, lelah menekan perasaanmu sendiri, hanya demi melihat orang lain tersenyum. Padahal, hatimu sendiri hancur. Kamu selalu mengutamakan mereka, tapi siapa yang mengutamakanmu? Kamu selalu mendengarkan mereka, tapi siapa yang benar-benar mendengar jeritan hatimu? Kita diajari sejak kecil untuk jadi orang baik. Jangan menyakiti perasaan orang lain. Selalu bantu sesama. Tersenyumlah, walau hatimu sedang tidak baik-baik saja. Dan kamu melakukannya. Kamu menjadi orang yang mereka inginkan. Kamu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Penopang bagi semua orang di sekitarmu. Tapi saat kamu jatuh, saat kamu butuh sandaran, di mana mereka semua? Tiba-tiba, mereka sibuk tiba-tiba. Mereka punya alasan, dan kamu dibiarkan sendirian, memungut kepingan dirimu yang hancur. Lalu kamu mulai bertanya, apa salahku? Kamu memutar ulang semua kejadian, mencari di mana letak kesalahanmu. Jawabannya, kamu tidak salah. Kesalahanmu hanya satu. Kamu terlalu baik untuk dunia yang terkadang tidak adil. Kamu memberikan seluruh dirimu pada orang-orang yang hanya memberimu remah-remah. Kamu menanam kebaikan, berharap memanen hal yang sama. Tapi yang kamu dapat hanyalah kekecewaan. Sekarang, saatnya berhenti. Berhenti menjadi keset bagi orang lain. Berhenti membiarkan mereka menginjak-injak kebaikan hatimu. Ini bukan tentang menjadi jahat. Ini tentang menghargai dirimu sendiri. Ini tentang membangun batasan. Kamu punya hak untuk berkata tidak. Kamu punya hak untuk memprioritaskan dirimu sendiri. Kamu punya hak untuk merasa lelah, marah, dan kecewa. Kamu bukan robot. Kamu manusia. Lihatlah dirimu di cermin. Orang yang kamu lihat itu layak untuk bahagia. Orang itu layak untuk dicintai. Pertama dan terutama oleh dirinya sendiri. Sudah cukup kamu menjadi pemeran pendukung dalam cerita hidup orang lain. Saatnya kamu menjadi bintang utama dalam ceritamu sendiri. Mulai hari ini, buatlah keputusan untuk dirimu. Lakukan apa yang membuatmu bahagia, bukan apa yang membuat orang lain terkesan. Mungkin mereka akan menyebutmu egois. Mereka akan bilang, kamu sudah berubah. Mereka akan mencoba membuatmu merasa bersalah. Kenapa? Karena mereka kehilangan kendali atas dirimu. Mereka kehilangan sumber daya gratis yang selama ini mereka manfaatkan. Biarkan saja mereka berkata apa. Persetujuan mereka tidak lagi kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan adalah persetujuan dari dirimu sendiri. Sikap baru ini, sikap di mana kamu berdiri tegak untuk dirimu sendiri, itu terlihat sangat bagus padamu. Kamu tidak lagi membungkuk untuk menyenangkan orang lain. Kamu tidak lagi memaksakan senyum palsu. Senyummu sekarang tulus, karena datang dari hati yang mulai pulih. Matamu bersinar lebih terang, karena tidak lagi menahan air mata kekecewaan. Ini adalah kelahiran kembali. Kelahiran seorang pribadi yang tahu nilainya. Pribadi yang tidak lagi takut kehilangan orang-orang yang memang tidak pernah benar-benar ada untuknya. Kamu akan menarik orang-orang yang tulus, yang menghargaimu apa adanya, bukan karena apa yang bisa kamu berikan kepada mereka. Jalan ini mungkin akan terasa sepi pada awalnya, tapi percayalah, lebih baik berjalan sendirian di jalan yang benar daripada berjalan barumai-rami di jalan yang salah. Kesendirian ini adalah kesempatan untukmu mengenal dirimu lebih dalam, menyembuhkan luka-lukamu, dan membangun fondasi yang lebih kuat. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Kamu hanya bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih dirimu. Ini bukan keegoisan. Ini adalah cinta diri. Dan cinta diri adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Saat kamu mulai menghargai dirimu, dunia pun akan mulai menghargaimu. Mungkin terdengar klise, tapi itu adalah kebenaran yang mutlak. Energi yang kamu pancarkan akan menarik energi yang sama. Jika kamu memancarkan penghargaan diri,
kamu akan menarik orang-orang yang juga menghargaimu. Jadi, tegakkan kepalamu. Ambil napas dalam-dalam, ucapkan selamat tinggal pada versi dirimu yang lama, yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Sambutlah versi dirimu yang baru, versi yang kuat, berani, dan tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri. Versi yang tahu bahwa kebahagiaannya adalah prioritas utama. Tidak ada lagi yang menyenangkan orang lain. Mulai sekarang, ini semua tentangmu, tentang perjalananmu, tentang kebahagiaanmu, tentang kedamaianmu. Kamu sudah cukup menderita. Sekarang, saatnya kamu bahagia. Kamu pantas mendapatkannya. Semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin terasa sedikit gelap, tapi sangat penting. Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah karena selalu berusaha membuat semua orang bahagia? Lelah karena selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu sendiri? Hanya untuk menyadari bahwa pada akhirnya, kamulah yang paling menderita. Jika ya, kamu tidak sendirian. Kita hidup di dunia yang seolah-olah menuntut kita untuk selalu tersenyum, selalu berkata, ya, selalu menjadi orang yang menyenangkan. Dari kecil, kita diajari untuk bersikap baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Tentu saja, itu nasihat yang bagus. Tapi apa yang terjadi ketika bersikap baik berubah menjadi mengorbankan diri? Apa yang terjadi ketika keinginan kita untuk menyenangkan orang lain membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri? Bayangkan seorang badut. Tugasnya adalah membuat orang lain tertawa. Dia memakai riasan, senyum palsu, dan melakukan hal-hal konyol hanya untuk mendapatkan tawa dan tepuk tangan. Tapi pernahkah kita berpikir, apa yang dirasakan badut itu di balik riasannya? Apakah dia benar-benar bahagia? Atau senyum itu hanyalah topeng untuk menutupi kesedihan dan kelelahan yang mendalam? Banyak dari kita yang menjalani hidup seperti badut itu. Kita memakai topeng people pleaser, si penurut yang selalu ada untuk semua orang. Teman, butuh bantuan pindahan di akhir pekan? Tentu, aku datang. Rekan kerja minta tolong menyelesaikan tugasnya, padahal kita sendiri sudah kewalahan. Oke, serahkan padaku. Keluarga punya ekspektasi yang tidak masuk akal? Baiklah, aku akan coba memenuhinya. Kita terus memberi, dan memberi, sampai kita tidak punya apa-apa lagi untuk diri kita sendiri. Energi kita terkuras, waktu kita habis, kesehatan mental kita menurun. Dan yang paling ironis, seringkali orang-orang yang paling sering kita bantu adalah yang paling cepat melupakan kita saat kita butuh bantuan. Mereka sudah terbiasa menerima, sehingga mereka tidak tahu caranya memberi. Lalu, suatu hari, sesuatu terjadi. Mungkin sebuah pengkhianatan kecil, mungkin sebuah komentar menyakitkan, atau mungkin hanya akumulasi dari ribuan kekecewaan kecil yang akhirnya meluap. Tiba-tiba, kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa masyarakat yang menuntut kita untuk selalu baik, ternyata tidak selalu baik kepada kita. Dunia yang kita coba senangkan dengan senyum kita, seringkali menertawakan kita di belakang. Dan saat itulah, sebuah perubahan mulai terjadi. Sebuah percikan api pemberontakan muncul di dalam diri. Kita mulai bertanya, mengapa aku harus terus melakukan ini? Untuk siapa? Apa imbalannya? Kita mulai menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa kita andalkan 100% adalah diri kita sendiri. Inilah momen kebenaranmu. Inilah saatnya kamu melepaskan topeng badut itu. Kamu punya sikap baru sekarang, dan sikap baru ini terlihat sangat bagus padamu. Sikap ini adalah tentang menghargai dirimu sendiri. Ini tentang menetapkan batasan. Ini tentang berani berkata tidak. Berkata tidak bukan berarti kamu menjadi orang jahat. Berkata tidak berarti kamu menghargai waktu dan energimu. Berkata tidak pada permintaan yang tidak masuk akal adalah berkata ya pada kesehatan mentalmu. Berkata tidak
pada orang-orang yang hanya memanfaatkanmu adalah berkata, ya pada hubungan yang tulus dan saling menghormati. Tentu, orang-orang di sekitarmu mungkin akan kaget. Mereka mungkin akan menyebutmu egois. Mereka mungkin akan bilang, kamu sudah berubah. Dan mereka benar. Kamu memang sudah berubah. Kamu telah berubah dari keset yang bisa danyo kinjek menjadi manusia utuh yang berdiri tegak di atas kedua kakimu sendiri. Biarkan mereka bicara. Reaksi mereka bukanlah masalahmu. Reaksi mereka adalah cerminan dari ketergantungan mereka padamu, bukan cerminan dari nilaimu. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan mengerti. Mereka akan menghormati batasanmu. Mereka akan senang melihatmu lebih bahagia dan lebih sehat. Sedangkan mereka yang pergi, anggap saja itu sebagai proses seleksi alam. Kamu sedang membersihkan hidupmu dari parasit yang hanya mengisap energimu tanpa memberikan apapun kembali. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Kamu akan merasa bersalah pada awalnya. Itu normal. Bertahun-tahun, pengkondisian sosial tidak bisa hilang dalam semalam. Tapi, teruslah berjalan. Setiap kali kamu berhasil berkata tidak pada sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, rayakanlah kemenangan kecil itu. Rasakan kekuatan yang kembali mengalir ke dalam dirimu. Kamu akan mulai menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya. Di luar ekspektasi orang lain, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk hobimu, untuk istirahat, untuk melakukan hal-hal yang benar-benar membuat jiwamu bernyanyi. Kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi eksternal, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu bukan lagi komedi yang ditulis oleh orang lain. Kamu adalah tragedi, drama, dan kemenangan yang kamu tulis sendiri. Kamu adalah karakter utama dalam ceritamu, bukan lagi figuran dalam cerita orang lain. Kamu tidak lagi peduli dengan tawa penonton yang dangkal. Kamu sekarang mencari makna yang lebih dalam, koneksi yang lebih tulus. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Apakah kamu akan terus memakai senyum palsu itu? Atau apakah kamu akan menunjukkan wajah aslimu dengan segala ketidaksempurnaannya, dengan segala kekuatannya? Ingatlah, satu-satunya lelucon yang buruk adalah lelucon di mana kamu mengorbankan dirimu sendiri demi tawa orang lain. Sudah cukup, tidak ada lagi yang menyenangkan orang lain. Mulai hari ini, saatnya untuk menyenangkan dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah bekerja keras untuk semua orang. Sekarang, bekerjalah untuk dirimu sendiri. Bangun duniamu sendiri. Tetapkan aturanmu sendiri. Ini bukan tentang menjadi anarkis atau menyakiti orang lain dengan sengaja. Ini tentang keadilan. Keadilan untuk dirimu sendiri. Keadilan yang selama ini kamu berikan kepada semua orang, kecuali pada pantulan dirimu di cermin. Tatap cermin itu sekarang. Lihat orang yang telah berjuang begitu keras. Katakan padanya, sudah cukup. Sekarang giliran kita. Hei, kamu yang sedang menonton. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah karena pekerjaan atau aktivitas fisik, tapi lelah menjadi orang lain. Lelah terus-menerus mencoba membuat semua orang di sekitarmu bahagia, sampai kamu lupa cara membahagiakan dirimu sendiri. Kamu tersenyum saat hatimu menangis. Kamu bilang, tidak apa-apa, saat sebenarnya semuanya hancur, berantakan. Kamu mengangguk setuju pada hal-hal yang bertentangan dengan jiwamu, hanya demi menghindari konflik atau kekecewaan dari orang lain. Kamu menjadi bunglon sosial, berubah warna demi diterima, disukai, dan divalidasi. Tapi coba tanyakan pada dirimu, di tengah semua topeng itu, di mana dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu masih mengenali pantulan dirimu di cermin? Atau yang kamu lihat hanyalah kumpulan ekspektasi orang lain? Selama ini, kamu mungkin berpikir bahwa menyenangkan semua orang adalah jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju penerimaan. Tapi lihat hasilnya. Kamu justru merasa semakin kosong, semakin terisolasi. Kamu memberikan begitu banyak bagian dari dirimu, hingga tidak ada lagi yang tersisa untukmu. Orang-orang memujimu karena kamu baik, pengertian selalu ada. Tapi,
Apakah mereka benar-benar melihatmu? Atau mereka hanya melihat fungsi yang kamu berikan untuk mereka? Mereka nyaman dengan versi dirimu yang mudah diatur, yang tidak pernah berkata tidak. Tapi kenyamanan mereka dibeli dengan ketidaknyamanan batinmu. Setiap kali kamu mengorbankan keinginanmu, setiap kali kamu menekan pendapatmu, sepotong kecil dari jiwamu meredup. Aku di sini bukan untuk memberimu ceramah. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu yang mungkin sudah lama ingin kamu dengar. Sudah cukup. Cukup sudah menjadi keset bagi orang lain. Cukup sudah membakar dirimu sendiri hanya untuk menghangatkan mereka. Hari ini, saat ini juga adalah waktunya untuk sebuah revolusi. Revolusi pribadi. Hari di mana kamu memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dalam film kehidupanmu sendiri dan mulai menjadi sutradaranya. Hari di mana kamu mengambil kembali kendali atas narasi hidupmu. Kamu punya sikap baru, dan percayalah, sikap itu terlihat sangat bagus untukmu. Sikap baru ini bukan tentang menjadi egois atau jahat. Bukan. Ini tentang menghargai dirimu sendiri. Ini tentang menetapkan batasan yang sehat. Batasan adalah bentuk cinta diri yang paling murni. Berkata tidak pada sesuatu yang tidak kamu inginkan bukanlah sebuah kejahatan. Itu adalah pernyataan bahwa waktumu, energimu, dan kesehatan mentalmu berharga. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena menolak permintaan yang menguras tenagamu. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk menghadiri acara sosial yang membuatmu cemas hanya karena tidak enak. Kamu mulai memilih dan memilah di mana kamu akan menginvestasikan sumber dayamu yang paling berharga, dirimu sendiri. Lihatlah, orang-orang di sekitarmu mungkin akan terkejut. Mereka mungkin akan menyebutmu berubah. Mereka mungkin akan merasa tidak nyaman karena kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Biarkan saja. Reaksi mereka adalah cerminan dari ketergantungan mereka pada versi dirimu yang lama, bukan cerminan dari nilaimu. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu, yang benar-benar mencintaimu apa adanya, mereka akan beradaptasi. Mereka akan menghormati batasanmu. Mereka akan merayakan versi dirimu yang lebih jujur dan otentik ini. Dan mereka yang pergi, anggap saja itu sebagai proses filter alami. Kamu tidak kehilangan mereka. Kamu hanya melepaskan beban yang selama ini memperlambat langkahmu. Sikap baru ini berarti kamu mulai mendengarkan suara hatimu. Suara yang selama ini kamu abaikan, yang kamu tenggelamkan dengan kebisingan ekspektasi orang lain. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang membuatmu bersemangat? Apa yang membuat jiwamu bernyanyi? Kejar itu. Entah itu hobi yang sudah lama kamu tinggalkan, mimpi yang kamu kubur dalam-dalam, atau sekadar menikmati secangkir kopi sendirian di pagi hari tanpa merasa harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Momen-momen kecil untuk dirimu sendiri ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Itu adalah bahan bakar yang akan menyalakan kembali apimu yang hampir padam. Kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat penolakan sebagai akhir dari dunia, melainkan sebagai pengalihan ke jalan yang lebih baik. Kamu tidak lagi mengukur nilaimu dari jumlah likes atau pujian, melainkan dari kedamaian yang kamu rasakan di dalam hatimu. Kamu menjadi sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu belajar memaafkan kesalahanmu, merayakan kemenanganmu sekecil apapun, dan menghibur dirimu saat kamu jatuh. Kamu menyadari bahwa satu-satunya validasi yang benar-benar penting adalah validasi yang datang dari dalam dirimu. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana kebiasaan lama untuk menyenangkan orang lain mencoba kembali. Akan ada momen di mana rasa bersalah menyelinap masuk. Itu wajar. Tapi jangan menyerah. Setiap kali kamu berhasil mempertahankan batasanmu, setiap kali kamu memilih dirimu sendiri, kamu sedang memperkuat otot keberanianmu. Kamu sedang menulis ulang skrip di kepalamu. Dari aku harus membuat mereka senang, menjadi aku harus membuat diriku sehat dan utuh. Jadi,
Berdiri tegaklah. Pandang lurus ke depan. Kamu punya sikap baru. Sikap di mana kamu tidak lagi meminta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Sikap di mana kamu berjalan dengan kepala tegak, mengetahui nilaimu, dan tidak membiarkan siapapun meremehkannya. Sikap di mana kebahagiaanmu adalah prioritas utamamu. Tidak ada lagi yang namanya menyenangkan orang lain dengan mengorbankan dirimu. Sekarang adalah era di mana kamu menyenangkan dirimu sendiri dan membiarkan cahayamu bersinar begitu terang sehingga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ingat, kamu adalah karakter utama dalam ceritamu. Jangan biarkan orang lain memegang pena. Ambil kembali penamu. Tulis bab baru yang penuh dengan keberanian, kejujuran, dan cinta diri. Dunia tidak membutuhkan satu lagi salinan yang pudar. Dunia membutuhkan kamu dalam versi yang paling asli, paling berani, dan paling hidup. Sikap barumu ini bukan hanya terlihat bagus, itu adalah dirimu yang sebenarnya. Selamat datang kembali. Jika kamu merasa pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu siap untuk memulai revolusi pribadimu, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga perlu mendengarnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena perjalanan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton.